anak-anak pada sehat kan? Ibu kali ini mau mengisi materi pertemuan kita yang kedua, yaitu tentang bilangan berpangkat dengan pangkat positif, nol, negatif, dan juga tentang sifat-sifat perpangkatan. Sengaja video singkat ini dibuat biar membantu kamu yang belum paham gitu ya. Nah, untuk bilangan berpangkat, pangkat positif, ini bukan hal yang baru ya buat kamu ya. Itu di SD sudah ada 5 pangkat 2. Itu artinya 5 kali 5 yaitu 25. Jadi di sini bicara dua bilangan. Ada bilangan yang dipangkatkan dan ada pangkat. Itu bilangan yang dipangkatkan itu disebut juga dengan bilangan pokok, yaitu 5 ini bilangan pokok. Sedangkan 2 itu disebut pangkat, kata lainnya eksponen. Nah, dalam materi kelas 9 itu pangkat itu enggak hanya positif. Pangkat itu ada yang pangkat 0, ada pangkat negatif, bahkan ada pangkat pecahan. Nah, untuk yang dipangkatkan juga sama, tidak hanya bilangan bulat positif. Nanti ada bisa bilangan bulat negatif, bisa juga pecahan, bisa bilangan desimal. Di sini diperlukan sebuah konsep yang kuat ya. Jadi kamu harus paham perpangkatan itu apa. Nah, bisa dilihat di buku paket. Perpangkatan itu artinya perkalian berulang dengan bilangan itu sendiri. Tentunya kalau di SMP akan berbeda dengan di SD. Udah lebih variatif. Misal ya. Nah, ini akan berbeda sekali. Negatif 5 pangkat 2 dengan negatif 5 dipangkatkan 2. Kalau yang atas, yang dipangkatnya itu 5 karena nggak pakai kurung. Tetapi kalau di bawah, yang dipangkatkannya itu negatif 5 ya. Sehingga hasilnya, atau kalau dijabarin, yang atas itu negatif 1 kali 5 kali 5. Boleh seperti itu. Hasilnya negatif 25. Tapi kalau yang bawah, artinya negatif 5 dikali negatif 5, hasilnya 20. Di sini perlu konsep yang kuat ya tentang perpangkatan. Nah, baiklah Ibu, pangkat positif udah cukup ya. Kalau 5 pangkat 2, 25. Kalau ditanya berapakah 5 pangkat 0? Berapakah 5 pangkat negatif 1? Harus tahu seperti apa. Nah, bagaimana, di mana kita bisa mendapatkan pangkat 0 dan juga pangkat negatif? Kamu ajak ke Ibu saya hapus dulu ya. Ibu ajak kamu ke perpangkatan 2. Misalnya 2 pangkat 3. Itu kan 2 kali 2 kali 2, 8. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4. 2 pangkat 1, 2. Lihat pangkatnya menurun, 3, 2, 1. Maka berikutnya 2 pangkat 0. Berikutnya 2 pangkat negatif 1. Berikutnya 2 pangkat negatif 2. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 2, 4. Kita akan melihat aturannya apa nih. 8 kok jadi 4? Kok 4 jadi 2? 8 menjadi 4 adalah dibagi 2. 4 menjadi 2 dibagi 2. Sehingga berapakah angka di sini? Kita dibagi 2 dibagi 2. Oh, sama dengan 1. Nah, dari sini kemari, ini 1. 1 dibagi 2. Berapakah 1 dibagi 2? Itu 1/2. Sekarang dari sini ke sini. Ini dari sini kemari ya. Ini berarti 1/2, maaf. Dari sini kemari. Dari sini kemari berarti 1/2 dibagi 1/2. 1/2 dibagi 2. Setiap pembagian dirubah menjadi perkalian. 1/2 dibalikan 2/1, 1/2 sama dengan 1/4, atau dirubah 1/2 pangkat 2.
Nah, bisa kita ambil 2 pangkat 0 nih, hasilnya 1. Sedangkan 2 pangkat negatif 2 hasilnya ini 1/2 pangkat 2. Kita ambil contoh lain, perpangkatan 5. 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5, 125. 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25. Berikutnya 5 pangkat 1, tentunya 5 ya. Kita mau 5 pangkat 0 berapa? Kita lihat, ini kemari 125 ke 25 itu dibagi 5. Ini kemari sama juga dibagi 5. Oh, berarti ini kemari juga sama dibagi 5. 5 bagi 5, 1. Satu lagi, 5 pangkat negatif 1. Ingin tahu berapa sih hasilnya? 5 pangkat negatif 1. Dari sini, ini 1 dibagi 5. 1 dibagi 5, 1/5. Atau sama aja 1/5 pangkat 1. Sehingga kita bisa ngelihat, oh 2 pangkat 0 1, 5 pangkat 0 juga 1. Berikutnya nih 2 pangkat min 2 itu kalau saya keluarkan 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1/2 pangkat 2 nih. Terus satu lagi di sini 5 pangkat negatif 1 saya keluarkan 5 pangkat negatif 1, 1/5 pangkat 1. Sehingga kamu bisa lihat contoh yang lain. Oh, berarti kalau 3 pangkat negatif 4 kan hampir sama, berarti sama dengan 1/3 pangkat 4, ya kan? Kamu bisa 7 pangkat negatif 3. Oh, berarti 1/7 pangkat 3. Maaf, kok 0. Iya. 2 pangkat 0 1. 5 pangkat 0 1. Ditanya 7 pangkat 0, berarti sama hasilnya 1. Jadi kamu bisa bikin rumus di sini. Kalau A pangkat 0 itu hasilnya 1. Ini rumus pertama, A pangkat 0 1. Rumus kedua, kalau ada A pangkat negatif P itu maka hasilnya 1/A pangkat P. Ini rumus yang kedua. Disitulah kita akan mendapatkan pangkat 0 dan pangkat negatif. Sekarang bagaimana kalau ini sudah ya? Nanti kamu catat rumusnya aja, karena penjelasannya di modul dan buku paket sudah ada. Berikutnya bagaimana kalau pangkat negatifnya di bawah? Saya hapus nih. Bagaimana kalau pangkat negatifnya di bawah? Misal, bagaimana kalau 1/7 pangkat negatif 2? 1/7 pangkat negatif 2 itu sama aja 1 dibagi 7 pangkat negatif 2. Perhitungan bagi sama. Nah, ini sama aja 1 dibagi, ini kan sama aja 1/, ya. 1/7 pangkat 2 sesuai rumus ini. Setiap pembagian harus dirubah menjadi perkalian. 1 dikali, ini dibalik, 7 pangkat 2/1 atau sama dengan 7 pangkat 2. Oh, berarti 1/7 pangkat negatif 2 sama aja itu 7 pangkat 2. Kita bisa bikin rumus. Rumus ketiga, kalau ada 1/A pangkat negatif P itu sama saja dengan A pangkat P. Ini rumus ketiga. Jadi ini ada 3 rumus yang bisa kamu pakai untuk mengerjakan soal-soal pangkat negatif dan pangkat 0. Kalau pangkat positif udah biasa ya. Nah, itu yang materi pertama selesai.
Kita berikutnya ke sifat-sifat. Ini udah ya, nanti kamu bisa catat, bisa di ulang putar kalau memang belum paham. Yang berikutnya adalah sifat-sifat, karena kita durasi waktu biar paket kamu nggak banyak habis. Itu sifat-sifat. Sifat-sifat perpangkatan. Di buku paket sudah ada. Sifat-sifat itu keistimewaan. Misal ditanya 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. Kalau kamu hitung 7 pangkat 3 berapa, 7 pangkat 2 berapa, itu enggak istimewa namanya. Tetapi yang di sini, yang dimaksud istimewa ini perubahan dari pangkatnya itu sendiri. 7 pangkat 3 itu artinya 7 kali 7 kali 7. Ini 3 kali. Yang pertama dikali 7-nya 2 kali. Nah, kalau kurungnya dibuka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 7 pangkat 5. Nah, ini baru istimewa. Oh, jadi 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. Nggak usah diuraikan lagi. Hasilnya 7 pangkat 3 ditambah 2. 7 pangkat 5. Jadi rumus pertama yaitu keistimewaan untuk perkalian. Jadi kalau A pangkat P dikali A pangkat Q, jadi bilangan yang dipangkatkannya harus sama ya, sama dengan A pangkat P ditambah Q. Maaf, ini rumus tadi lanjutan ya, rumus 4 untuk sifat-sifat perkalian, yaitu seperti ini. Kalau A pangkat P dikali A pangkat Q, maka hasilnya A pangkat P ditambah Q. Yang kedua, gimana untuk yang kedua pembagian? Misal 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 2. Kalau dibagi itu sama aja dengan per. Artinya bisa Ibu robah 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 2. Kalau diuraikan 7-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 per yang bawahnya 7-nya pangkat ada 2. Kita bisa coret atas 1 bawah 1, tinggal berapa? Tinggal 3 ya. Iya. Kamu bisa lihat perubahannya. Ini 5, ini 2. Oh, berarti dikurangi 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 2 itu sama aja 7 pangkat 5 dikurangi 2, 7 pangkat 3. Nah, ini sifat yang kedua atau rumus 5 ya, yang harus kamu hafalkan ya. Rumus 5. Kalau ada A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q. Rumus kelima yang harus kamu hafalkan. Terus satu lagi, ini karena sudah Ibu hapus, yaitu sifat-sifat untuk perpangkatan. Bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Kita misal yang ketiga 7 pangkat 5 dipangkatkan lagi 3. Bilangan pokoknya yang dipangkatkannya 7 pangkat 5. Eksponennya 3. Berarti perkalian berulang ya 7 pangkat 5. 7 pangkat 5 kali 7 pangkat 5 kali 7 pangkat 5. Sesuai tadi sifat perpangkatan, kalau dikalikan pangkatnya dijumlah. Berarti 7 pangkat 5 ditambah 5 ditambah 5. Jadi 7 pangkat 15. Oh, bisa kamu lihat perubahannya. 7 pangkat 5 dipangkatkan 3. Ternyata hasilnya 7 pangkat 15. Berarti diapain? Dikalikan kan? Berarti 7 pangkat 15. Berarti rumus ke-7 ya. Kamu bisa menghafalkan rumus ke-7 apa ke-6? Ke-6 deh, ke-6. A pangkat P kalau dipangkatkan Q
maka menjadi A pangkat P kali Q. Nah ini untuk sifat-sifat, ada perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Untuk materi selesai, tinggal kamu bisa mengolahnya dengan latihan. Cuma ada satu yang perlu Ibu sampaikan, bahwa Adi minta keterampilan kamu merubah bilangan menjadi perpangkatan. Enggak semua bilangan sih bisa dirubah jadi perpangkatan, tetapi kamu harus tahu caranya. Ini sudah ya Ibu hapus. Misal suruh merubah perpangkatan, misalnya perpangkatan berapa, 32 dirubah ke perpangkatan, maka salah satu caranya pakai pohon faktor. 32 misalnya 2 kali 16, 2 kali 8, 2 kali 4, 2 kali 2, 2 nya ada 1, 2, 3, 4, 5, maka 32 sama aja dirubah 2 pangkat 5, seperti itu. Untuk apa? Misalnya ada soal, contoh soal 2 pangkat 7 dikali 32 dibagi 2 pangkat 5 misal. Ini menghitungnya jangan pakai kalkulator, pakai sifat-sifat kalau sudah tahu. Jadi kamu harus merubah 32 ini menjadi perpangkatan yang sama, yaitu dengan basis 2. Maka 2 pangkat 7 dikali, tadi 32 ini 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Yang atas, setiap perkalian pangkatnya ditambah. 2 pangkat 7 ditambah 5 per 2 pangkat 5. 7 tambah 5, 12. 2 pangkat 12 per 2 pangkat 5. Setiap pembagian pangkatnya itu dikurangi sifat-sifatnya. Berarti 2 pangkat 12 dikurangi 5 sama dengan 2 pangkat 7. Ini contohnya. Matematika itu harus diperkuat konsepnya. Selain diperkuat konsepnya, dibanyak latihannya. Ini baru pertemuan pertama, mudah-mudahan kamu paham. Kalau yang belum paham, silahkan diulang lagi, karena tidak menutup kemungkinan kalau kamunya enggak konsentrasi ya enggak nyambung. Jadi mungkin ada hanya sekali melihat udah paham, ada yang harus melihat berkali-kali baru paham. Itu ya, mudah-mudahan kamu paham. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya, video singkat berikutnya. Untuk latihannya nanti Ibu share di bawah setelah video ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.